Partai Demokrat makin hancur di mata masyarakat akibat ocehan eks-koruptor ini. Sampai sekarang, penulis masih belum tahu apa prestasi AHY sampai bisa jadi ketum Partai Demokrat. Apakah AHY bisa jadi ketum Partai Demokrat karena dia anak SBY? Sudah mundur dari dunia militer lalu terjun ke politik dan mengadu nasib dalam Pilkada Jakarta tahun 2017 silam tapi kalah. Mau kembali ke TNI tidak mungkin. Masa si anak mantan Presiden Indonesia tidak punya pekerjaan tetap, lalu jadi ketum partai saja biar kelihatan keren, gitu? Kasihan kader Demokrat yang sudah lama berjuang membesarkan nama partai, tapi yang jadi ketum ternyata anak SBY. Yang lebih mirisnya lagi, salah satu pejabat tinggi Partai Demokrat ternyata mantan napi korupsi yaitu Andi Malarangeng. Apakah rakyat Indonesia tahu jika Andi Malarangeng ini seorang eks-koruptor yang pernah dibui 4 tahun penjara karena terbukti korupsi kasus Hambalang? Mengadili, menyatakan terdakwa Andi Alifian Malarangeng terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagai dakwaan alternatif. Kedua menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Andi Alifian Malarangeng dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sebanyak Rp200 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti kurungan selama 2 bulan, kata Ketua Majelis Hakim Haswandi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Sumber. Dan dalam kepemimpinan AHY sekarang, Andi Malarangeng menduduki jabatan cukup menteren yaitu menjabat sebagai Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat. Apakah tidak ada orang lain yang lebih kompeten? Seorang eks-koruptor malah menjabat sebagai Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat. Apakah Demokrat tidak malu dengan hal ini? Atau malah, bangga, eks-koruptor jadi pejabat elit Partai Demokrat? Dan beberapa hari yang lalu, Andi Malarangeng tampil ke media dengan memuji SBY. Tanpa malu atau memang sudah tidak tahu malu, Andi Malarangeng mengatakan jika Demokrat tegaskan SBY tidak pernah bertemu Setgab di Istana Negara karena itu melanggar etika politik. Kalau zaman SBY memang punya sekretaris gabungan, Setgab, kantornya tidak di istana. Punya tempat pertemuan sendiri. Kalau dilakukan di istana, jelas melanggar etika, Presiden Jokowi kan mencoba jadi kingmaker. Yang ini boleh, tapi yang itu jangan. Itu tidak dilakukan SBY. Masih percaya mulut eks-koruptor Andi Malarangeng? Maksud hati ingin cari simpati rakyat tapi malah membuka aib SBY dan merusak nama Partai Demokrat. Buktinya, SBY pernah gelar rapat Setgab di istana bahas kenaikan BBM. SBY dan Setgab koalisi juga pernah teken janji suci di istana. Jadi, apakah rakyat Indonesia masih percaya ocehan eks-koruptor sekaligus elit Partai Demokrat yang mengatakan SBY tidak pernah melakukan pertemuan dengan Setgab di istana? Jangan salahkan rakyat jika nama Partai Demokrat makin hancur setelah mendengar ocehan eks-koruptor yang sekarang menjabat sebagai elit Partai Demokrat.